Santi menghela nafasnya terlebih dahulu sebelum turun dari mobil miliknya. Dia harus benar-benar menguatkan hati dan juga mentalnya untuk menghadapi semua orang yang ada di dalam rumah. Dia belum tahu apa akan dibela atau justru malah akan dipojokkan. Dengan perlahan Santi keluar dari mobilnya dan berjalan menuju ke dalam rumah. Non Santi, sapa Bi Ijah, salah satu ART di sana. ART yang sudah sangat lama bekerja di sana, bahkan sejak Bunda Santi masih ada. Ayah sudah pulang, Bi, tanya Santi pada wanita paruh baya itu. Belum, Non. Mungkin sebentar lagi, jawabnya. Kalau gitu aku ke kamar dulu ya, Bi. Mau istirahat, kata Santi. Iya, Non. Selamat istirahat, ucapnya. Santi langsung bergegas berjalan menuju ke kamarnya. Kamar yang dia tempati dari kecil. Tempatnya beristirahat dan meluapkan segalanya. Tempat yang menjadi salah satu saksi bisu perjalanan hidupnya. Tempat satu-satunya di rumah itu yang merupakan tempat ternyaman sekaligus tempat dirinya bebas mengekspresikan segalanya. Santi memilih untuk mandi terlebih dahulu guna menyegarkan tubuhnya yang sudah terasa lelah juga lengket. Setelah itu, Santi merebahkan TBH-nya di atas kasur yang hanya berukuran sedang. Dia butuh untuk mengistirahatkan tubuhnya karena lelah. Hati dan lelah pikiran justru terasa lebih melelahkan dibandingkan dengan yang hanya lelah fisik. Karena kalau lelah fisik dipakai untuk istirahat, maka akan bisa hilang. Sedangkan lelah pikiran dipakai untuk istirahat selama apapun itu akan tetap sama. Satu-satunya kunci hanya dalam diri kita sendiri. Mencoba untuk bisa berdamai dengan segala keadaan yang ada. Namun itu semua tak semudah mengucapkan. Tak semudah teori karena praktek jauh terasa lebih sulit. Tok, tok, tok. Santi yang masih tertidur pun mencoba untuk bangun ketika mendengar pintu kamarnya diketuk dari luar. Ceklek. Non diminta keluar untuk makan malam, kata Bi Ijah yang langsung memberitahu ketika pintu kamar terbuka. Iya, Bi. Aku cuci muka sebentar, sahut Santi. Setelah itu Bi Ijah kembali ke dapur sedangkan Santi masuk ke dalam kamarnya lagi. Dia akan mencuci wajahnya sebentar agar terlihat lebih segar. Ternyata lumayan lama juga aku tadi tidurnya, gumam Santi. Begitu telah siap, Santi pun langsung keluar menuju ruang makan untuk makan malam bersama anggota keluarganya. Sesampainya di ruang makan, sudah ada ayah, ibu serta saudara tiri Santi. Melihat saudara tirinya itu membuat nafas Santi seketika memburu sehingga dirinya butuh menghela nafas dalam-dalam berkali-kali guna mengurangi emosinya yang hampir saja meledak. Kembali berjalan dengan anggun seolah-olah semuanya baik-baik saja dan tanpa beban. Selamat malam semua, ucap Santi ketika sudah berada di dekat meja makan. Santi, kamu sudah pulang dari tadi? Tanya sang ayah saat melihat putrinya. Iya ya, sudah dari tadi sore, jawab Santi sambil mengambil menarik kursi miliknya. Lebih baik sekarang kita langsung saja makan. Ibu sudah lapar, potong sang ibu, menghentikan pembicaraan anak dan ayah itu. Mereka berempat makan dalam diam, tanpa ada satu kata lagi yang terucap hingga selesai menikmati segala hidangan yang tersaji. Kita ngobrol dulu di ruang keluarga, kata sang kepala keluarga sebelum beranjak dari duduknya. Santi dan yang lainnya pun menurut dan langsung berjalan menyusul ke tempat di mana ayah Suryo berada. Suryo dan Dela adalah ayah dan ibu kandung dari Santi. Kehidupan mereka dahulu sangat bahagia hingga sang bunda tiba-tiba sakit dan harus mengembuskan nafas terakhir saat Santi masih duduk di kelas 2 sekolah menengah pertama. 2 tahun hidup bersama sang ayah membuat keduanya lebih dekat dari sebelumnya. Namun hal itu tak berlangsung lama karena 3 tahun kemudian sang ayah memutuskan untuk kembali membina rumah tangga dengan Ibu Romi. Seorang janda beranak satu yang merupakan teman sekolah Pak Suryo di masa SMA dahulu. Anak Bu Romi bernama Rini, yang kebetulan umurnya sama dengan Santi.
Semenjak kedatangan mereka berdua, kehidupan Santi berubah. Ibu dan anak saudara tirinya hanya bersikap baik pada Santi saat ada sang ayah. Jika tidak, mereka akan bertindak kasar dan tak segan-segan melakukan keesan pada Santi. Bukan tak pernah mengadu pada sang ayah, namun ayahnya tak percaya dengan apa yang Santi katakan. Sang ayah hanya menganggap hal itu sebagai sikap Santi yang mungkin belum menerima kehadiran ibu serta saudara tirinya saja. Apalagi jika dilihat betapa manisnya kedua orang itu jika di hadapan ayah Suryo. Bagaimana hubunganmu dengan Rifan, San? Tanya ayah Suryo ketika semuanya sudah duduk. Ayah, ada yang mau Santi katakan. Kata Santi yang justru tak menjawab pertanyaan ayah Suryo. Sehingga membuat sang ayah spontan mengerutkan dahinya dan tak mengalihkan tatapan ke arah Santi. Rasa penasaran pun muncul tentang apa yang akan dikatakan putrinya itu. Ibu Rini dan Rini pun sejenak saling pandang dan sedetik kemudian ikut menatap ke arah Rini. Ada sedikit perasaan khawatir yang menghinggap di hati Rini. Jujur dia takut akan mendapatkan amukan dari sang ayah bila sudah mendengar tentang apa yang akan dikatakan Santi nantinya. Santi ingin membatalkan pernikahan Santi dan Rifan ya. Kata Santi yang sontak saja membuat ayah Suryo tersentak. Apa-apaan putrinya itu? Maksud kamu apa, Santi? Jangan bercanda. Kata ayah Suryo mentap Santi dengan tajam. Santi bersungguh-sungguh dengan ucapan Santi, ayah. Jawab Santi dengan yakin. Gile kamu, bentak ayah Suryo. Semua persiapan sudah hampir 60%. Dan pernikahan kalian tinggal 2 bulan lagi. Dengan seenaknya kamu putusin hal ini. Bentaknya lagi. Mau ditaruh di mana muka ayah ini, Santi? Ujarnya lagi dengan penuh kekecewaan bercampur rasa marah. Santi, nah, kalau ada masalah dibicarakan baik-baik. Jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Kata Ibu Romi yang ikut berbicara, namun dengan nada lembut bagaikan malaikat. Jangan bertindak kekanakan, Santi. Kata ayah lagi dengan begitu sarkas. Keputusan Santi sudah bulat, ayah, sahut Santi. Ada masalah apa sebenarnya? Ayo cerita sama kami. Kata Ibu Romi yang berperan sebagai seorang ibu yang terlihat sangat menyayangi anak-anaknya. Rifan berselingkuh dan aku yang melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Ujar Santi dengan mata yang menatap ke arah Rini yang hanya diam sedari tadi. Berselingkuh? Dengan siapa, nak? Tanya Ibu Romi. Santi tersenyum mengejek saat Bu Romi berkata demikian. Karena Santi yakin sebenarnya ibu tirinya itu sudah tahu semuanya. Dengan putri Ibu Rini, jawab Santi dengan menunjuk ke arah di mana Rini berada. Jangan sembarangan kalau bicara, Santi, bentak ayah Suryo. Aku bicara fakta yang sebenarnya, sahut Santi yang tak kalah berani. Mataku ini melihat apa yang mereka berdua lakukan di apartemen milik Rifan. Bahkan telingaku ini juga mendengar setiap suara yang keluar dari mulut mereka berdua. Sambung Santi. Itu sama sekali tidak benar, teriak seseorang. Itu sama sekali tidak benar, teriak seseorang. Rifan. Nak Rifan. Liris Santi dan kedua orang tuanya berbarengan saat melihat siapa gerangan orang yang baru saja bersuara. Selamat malam, Om, Tante. Kata Rifan yang mengucapkan selamat dengan sopan pada sang tuan rumah setelah jarak mereka sudah dekat. Ngapain kamu kesini? Tanya Santi dengan nada yang tak bersahabat. Tadinya aku kesini memang berniat untuk mengunjungimu, karena sudah beberapa hari kita tak jumpa. Sekalian ingin mengajakmu keluar merayakan ulang tahunku. Jawab Rifan dengan santainya, yang justru membuat Santi mendengus kesal. Sepertinya hubungan kita sudah tak sedekat itu semenjak kamu ketahuan berselingkuh di belakangku. Sahut Santi yang rasanya sudah sangat teramat muak melihat Rifan di sana. Santi, kenapa kamu berkata seperti itu? Tanya Rifan dengan raut wajah yang dibuat sedih.
Aku sudah berusaha untuk memaafkan dan menutupi segala kelakuan kamu di belakang orang tua kita. Dan menerimanya dengan lapang dada. Tapi apa yang kamu lakukan ini, Santi? Tanya Rifan lagi. Maksudnya Rifan apa? Tanya Ayah Suryo yang memotong perkataan dari Santi. Maaf San, kali ini aku harus mengatakan pada kedua orang tuamu tentang apa yang terjadi. Kata Rifan yang malah menatap ke arah Santi, seolah tak enak hati dengan wanita itu. Kamu sudah berkata yang bukan-bukan tentangku. Dan aku tak mau ini terus berlanjut. Karena aku tak mau jadi pihak yang tersalahkan. Padahal aku adalah orang yang paling tersakiti di sini. Sambungnya. Santi yang tak mengerti dengan perkataan Rifan. Hanya menatap pemuda dan menunggu apa yang akan dikatakan Rifan selanjutnya. Kita bicarakan sambil duduk. Kata Ayah Suryo. Rifan duduk di hadapan Ayah Suryo serta Ibu Romi. Tepat di samping Santi duduk. Apa yang ingin kamu katakan, Nak Rifan? Tanya Ayah Suryo. Sebelumnya saya minta maaf Om. Kalau apa yang saya katakan ini mungkin akan membuat keluarga ini kecewa. Kata Rifan pertama kali. Iya, katakanlah dan kami akan mendengarnya. Sahut Ayah Suryo. Sebenarnya, kata Rifan yang menjeda perkataan dengan menghela nafas panjang. Seolah sedang merasakan sesak di dada-dadanya. Dan hal itu justru membuat Rini ketar-ketir. Wanita itu takut jika Rifan justru akan mengatakan yang sebenarnya tentang hubungan mereka berdua. Dia belum siap mendapatkan amukan dari Ayah Suryo. Sebenarnya semua yang dituduhkan Santi pada saya itu sama sekali tidak benar Om, kata Rifan. Apanya yang Santi yang melayangkan kalimat protes. Seketika menghentikan kata-katanya saat sang ayah mengangkat tangan kanannya ke atas. Seolah memberi isyarat untuk dirinya berhenti berbicara. Rifan menatap ke arah Santi. Sebentar lalu melanjutkan kembali kata-katanya. Santilah yang telah berselingkuh dari saya Om. Kata-kata Rifan langsung saja membuat Santi langsung melotot ke arah pemuda itu. Begitu pula Rini, dia juga langsung melihat ke arah Rifan. Ada kelegaan di dalam hatinya saat ini. Setelah mendengar apa yang Rifan katakan. Rini yakin jika Rifan sudah punya rencana yang matang sebelum mengatakan hal itu. Apa maksud kamu? Mau memutarbalikkan fakta, ha? Bentak Santi. Itu kenyataannya San, sahut Rifan. Menanggapi kata-kata Santi, dasar manipulatif, cibir Santi. Santi, hentikan. Bentak Ayah Suryo. Biar Santi menyelesaikan kata-katanya. Sambungnya lagi. Santi diam-diam telah menjalin hubungan dengan pria lain di belakang saya. Dan selama ini saya selalu memaafkan bahkan terkesan menutup mata. Berharap Santi akan berubah, imbuh Rifan. Apalagi hubungan kami yang sebentar lagi akan melangkah ke pelaminan. Sambungnya lagi. Apa kamu punya bukti kalau Santi berselingkuh? Tanya Ayah Suryo. Tentu saja Om, saya tak akan menuduh tanpa ada bukti. Jawab Rifan. Dan kamu Santi, apa kamu punya bukti kalau Rifan bermain dengan Rini di belakangmu? Tanya Ayah Suryo pada sang putri. Mendengar pertanyaan sang ayah membuat Santi menggelengkan kepalanya dengan lemah. Kali ini dia merutuki kebodohannya yang tak mengambil foto atau video saat Rifan dan Rini sedang berbahagia. Ah, bodohnya aku. Runtuk Santi dalam hati. Mana ada Santi kemarin kepikiran seperti itu. Hatinya saja sudah terasa sakit seperti tercabik-cabik saat melihat adegan live yang sama sekali tak pernah terpikirkan olehnya. Mana? Pinta Ayah Suryo pada Rifan. Rifan yang mengerti akan perkataan pria parubaya itu pun langsung mengambil ponselnya dan mengotak-atik sebentar. Ini Om, kata Rifan dengan tangan yang menyodorkan ponselnya pada Suryo. Ibu Romi yang penasaran pun ikut melihat ke layar ponsel yang telah dipegang sang suami. Ah ya ampun, Santi. Ucap wanita itu sambil menutup mulutnya dengan tenang seolah-olah sedang terkejut. Rahang Ayah Suryo langsung mengeras.
Pertanda jika dirinya sedang menahan amarah saat ini. Santi pun yang melihat perubahan wajah sang ayah pun langsung merebut ponsel Rifan dari ayah Suryo. Sama seperti sang ayah, Santi cukup terkejut dengan apa yang dilihatnya. Setelah detik, dia ingat jika itu kejadian di depan tokonya tadi sebelum dirinya pulang. Ayah, ini tidak seperti yang Anda lihat. Santi bisa menjelaskannya, ayah, kata Santi. Ini hanya kesalahpahaman. Sambungnya lagi. Rifan memang tadi sore ingin datang ke toko Santi dengan tujuan ingin meminta Santi untuk mengembalikan semua barang-barang pemberiannya sewaktu mereka menjalin hubungan. Tapi siapa sangka keberuntungan malah berpihak padanya. Cukup Santi, bentak ayah Suryo. Ayah benar-benar malu dengan perbuatanmu ini, sambungnya. Sekarang juga kamu minta maaf pada Nak Rifan. Juga Rini yang telah kamu fitnah dari tadi. Imbuhnya lagi memberikan perintah. Enggak ayah, Santi enggak mau. Sahut Santi sambil menggelengkan kepalanya. Santi enggak salah. Semua ini enggak benar ayah. Katanya lagi sambil menangis. Nak Rifan, Om minta maaf atas nama Santi, ucap Suryo. Tidak Om, Om tidak salah, jadi tidak seharusnya Om meminta maaf. Kata Rifan sok bijak, karena Santi ingin memutuskan hubungan kami. Kali ini akan saya turuti. Karena jujur, saya lumayan kecewa Santi. Sudah memfitnah saya di depan keluarga ini, kata Rifan. Besok malam biar saya datang bersama kedua orang tua untuk membatalkan pernikahan saya dan Santi Om, imbuhnya. Baiklah, keputusan apapun akan Om terima karena memang putri Om yang salah, sahut ayah Suryo. Kalau begitu saya permisi Om, Tante, pamit Rifan. Selepas Rifan meninggalkan kediaman Naraswan, ayah Suryo berjalan mendekat ke arah Santi dengan kedua tangan yang sudah terkepal. Pria paruh baya itu merasa begitu kecewa, marah atas apa yang diperbuat sang putri. Perbuatan putrinya kali ini sudah begitu kelewatan, bahkan sudah mempermalukan keluarga.